Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang LKS atau Lembar Kerja Siswa. Nah, lembar kerja siswa adalah suatu lembaran tugas yang harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. Lembar kerja siswa ini bisa berupa tugas yang dikerjakan individu maupun kelompok. Lembar kerja siswa ini dibuat untuk mempermudah siswa agar ia bisa memahami suatu materi tersebut dengan mudah. Kemudian memberikan pembelajaran yang variasi terhadap bagaimana cara memahami materi tersebut. Kemudian yang terakhir itu bisa melatih siswa untuk lebih kreatif dalam mengemukakan dan menemukan suatu keterampilan proses. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara berpikir siswa atau bagaimana cara siswa bisa memecahkan masalah dalam tugas tersebut. Nah, sebagai contoh saya akan ambil LKS dari mata pelajaran Akidah Akhlak. Kemudian materi pokoknya yaitu perilaku terpuji. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan apa saja contoh-contoh dari perilaku terpuji. Kemudian materi ini dibahas di kelas 1 semester 2. Kemudian indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa saja contoh-contoh dari perilaku terpuji tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau kita tuliskan dalam sebuah lembaran, itu seperti ini. Nah, setelah menuliskan beberapa poin dari yang harus ada di dalam LKS itu, kemudian yang kedua adalah kita harus memasukkan beberapa materi agar bisa memberikan gambaran kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang akan dikerjakan nanti setelah memahami materi. Apa saja sih perilaku terpuji yang harus kita miliki? Itu yang pertama ada hormat kepada orang tua. Lia adalah anak yang soleha. Ia sangat hormat kepada orang tuanya. Sebelum berangkat ke sekolah, ia selalu berpamitan kepada orang tuanya dengan cara mencium tangan dan mengucapkan salam. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Patuhilah perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang tua dan jangan sampai kita membantahnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah rajin. Kita harus memiliki perilaku rajin. Contohnya, Nana adalah anak yang rajin. Ketika azan subuh berkumandang, ia akan langsung bergegas untuk siap-siap untuk pergi ke masjid bersama ayahnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap pulang sekolah, Nana selalu mengerjakan tugasnya. Kemudian ia akan mengulang pelajaran tersebut di malam hari sehingga Nana mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Selain itu, Nana juga adalah orang yang ringan tangan. Ia suka membantu kedua orang tuanya melakukan pekerjaan rumah. Jadilah anak yang rajin agar selalu mendapatkan kebaikan. Karena lawan kata dari rajin itu adalah malas. Kemudian yang ketiga itu adalah harus memiliki sikap tolong-menolong. Manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, maka dari itu kita harus hidup tolong-menolong. Entah itu tolong-menolong di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat.
Tolong menolong adalah suatu perintah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat itu adalah adab makan dan minum, atau tata cara makan dan minum yang benar. Yang pertama itu adalah sebelum makan kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu agar kita terhindar dari bakteri maupun kuman-kuman. Kemudian yang kedua itu ketika kita makan maka kita harus duduk, tidak boleh berdiri ataupun berjalan bahkan berlari-lari. Kemudian yang ketiga, sebelum kita makan, maka kita harus membaca doa terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ketika kita sedang makan bersama teman atau siapapun, itu kita tidak boleh berebut makanan. Kemudian yang kelima, ketika kita sedang makan, itu kita harus selalu menjaga kebersihan meja makan atau tempat di mana kita sedang makan. Kemudian yang keenam itu makan dan minum menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kita makan atau minum menggunakan tangan kiri. Nah, kemudian yang terakhir itu setelah makan kita diwajibkan untuk membaca doa. Nah, dari beberapa materi atau poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, agar guru atau pengajar mengetahui apakah siswa ini sudah memahami materi yang kita berikan, maka kita akan membuat beberapa tugas atau soal kepada murid tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh seperti ini. Uraian yang pertama itu adalah Jisung selalu membantu kedua orang tuanya. Apakah uraian tersebut termasuk ke dalam perilaku yang terpuji atau tidak? Kemudian yang kedua, Ros selalu makan menggunakan tangan kanan. Apakah itu termasuk perilaku yang terpuji atau tidak? Kemudian yang ketiga, itu adalah Mark selalu bangun terlambat sehingga ia ketinggalan sholat subuh. Apakah itu termasuk perilaku yang terpuji? Kemudian yang keempat, Tata mengucapkan salam kepada orang tuanya sebelum ia berangkat ke sekolah maupun pulang sekolah. Apakah uraian tersebut merupakan sebuah perilaku terpuji atau tidak? Yang kelima itu Mina tidak suka mengikuti kegiatan gotong royong yang ada di rumahnya. Apakah perilaku tersebut adalah perilaku terpuji atau tidak? Kemudian yang terakhir, Hechan selalu merebut makanan yang dimiliki oleh Jeno. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya agar guru tersebut bisa menilai apakah siswa tersebut mengetahui materi yang disampaikan oleh guru atau tidak. Nah, setelah siswa mengerjakan soal tersebut, guru bisa langsung menilai apakah siswa ini mengerti atau tidak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.